Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farzaini, mahasiswa dari Prodi S1 Keperawatan 33B. Di sini saya akan melakukan praktek mandiri keperawatan, yaitu melakukan perawatan kolostomi kepada anak. Adapun tujuan dari perawatan kolostomi ini sendiri adalah perawatan kolostomi bertujuan untuk mengganti kantung kolostomi yang sudah penuh agar kulit tidak teriritasi, lalu mencegah terjadinya infeksi pada daerah sekitar stoma. Sebelum masuk ke tahap kerja, yang pertama kita lakukan adalah persiapan alat terlebih dahulu. Alat-alat untuk melakukan perawatan kolostomi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kolostomi bag, lalu menyiapkan kapas kering dan kapas basah, menggunakan handscoon bersih serta masker sebagai APD, lalu salep zinc, lalu perlak dan pengalasnya, gunting untuk melubangi kantung kolostomi, cairan NaCl, pengukur lubang kolostomi, foam kecil, dan bengkok. Lalu tahap selanjutnya adalah persiapan klien. Yang pertama kita harus memberitahu klien kita akan melakukan tindakan seperti apa, yaitu kita akan melakukan tindakan perawatan kolostomi. Yang kedua di sini kita menyiapkan lingkungan klien agar klien merasa nyaman, dan yang ketiga mengatur posisi tidur klien. Lalu tahap selanjutnya adalah mencuci tangan. Bilas. Lalu selanjutnya kita masuk ke tahap kerja. Sebelum kita melakukan tindakan, kita akan berkomunikasi terlebih dahulu terkait tindakan yang akan kita lakukan kepada pasien anak ini. Selamat pagi Ade, perkenalkan nama kakak perawat Fahrud. Jadi tadi Ibu Ade bilang ke kakak kalau misalnya kantung kolostomi atau kantung pup Ade sudah penuh. Jadi di sini kakak akan melakukan tindakan untuk mengganti kantung kolostomi dengan yang baru sama membersihkan daerah sekitar kolostomi Ade. Gimana? Apakah Ade bersedia? Setelah pasien mengatakan bersedia, maka langkah kita selanjutnya adalah mempersiapkan alat dan mendekatkan alat kepada pasien. Ya udah kalau gitu kakak siapin alat-alat dulu ya, Dek. Yang pertama kita akan memakai handscoon. Untuk perawatan kolostomi sendiri sifatnya adalah bersih. Lalu langkah selanjutnya adalah meletakkan perlak dan pengalasnya. Ade, maaf ya, badannya diangkat sedikit. Kakak mau taruh perlak di bawah badan Ade supaya nanti nggak kotor di bawahnya ya. Oke Ade, diangkat sedikit badannya. Hup, iya, nggak sakit kan? Kalau sakit bilang kakak ya. Satu lagi deh. Maaf lagi ya. Iya, nggak sakit kan? Lalu setelah kita selesai memasang perlak dan pengalasnya, langkah selanjutnya adalah kita meletakkan bengkok di dekat tubuh pasien. Lalu setelah mendekatkan bengkok pada tubuh pasien, kita lakukan observasi pada stoma tersebut. Kita lihat apakah di sini ada tanda-tanda infeksi seperti dolor atau nyeri, kalor atau panas, tumor bengkak, rubor kemerahan, dan fungsional Leisa. Kita tanyakan kepada anak tersebut apakah luka pada daerah kolostomi ini terasa nyeri, apakah terasa panas, kita lihat apakah bengkak atau tidak, dan kita lihat apakah ada kemerahan juga atau tidak. Setelah kita observasi keadaan stoma, kita akan mengganti kantung kolostomi yang sudah penuh ini dengan membukanya secara hati-hati. Biasanya kantung kolostomi akan terasa lengket di bagian kulit-kulit sini yang menempel, maka untuk membukanya agar tidak terasa sakit, kita akan menggunakan bantuan dari kapas dan cairan NaCl. Kita akan basahi kom kecil ini dengan NaCl dan menyelupkan kapas ke dalamnya. Setelah foam telah terisi NaCl sedikit, kita celupkan kapas yang tadi kering ke sini. Setelah itu kita buka perlahan dengan disentuh dengan kapas yang sudah ada cairan NaCl-nya, seperti ini. Dek, kalau sakit bilang kakak ya. Kalau sakit bilang kakak ya, Dek. Setelah kantong kolostomi sudah tidak mulai melekat, kita bisa membukanya dengan perlahan-lahan. Dan kita taruh kantong kolostomi yang sudah penuh ini di bengkok. Karena tadi di sekitaran area kolostomi ini kita beri NaCl supaya tidak lengket di pada kantong kolostominya, maka kita keringkan dengan kapas yang kering, perlahan-lahan, sambil komunikasi dengan pasiennya. Dek, kalau sakit, bilang kakak ya. Seperti itu. Apabila sudah kering, kita akan lanjut untuk membersihkan daerah sekitar stoma ini dengan kapas dan cairan NaCl. Kita bersihkan secara perlahan. Setelah kita bersihkan bagian luarnya, kita buang kapas yang sudah terpakai, lalu kita ambil kapas yang baru, dan kita bersihkan bagian dari atas stomanya dengan secara perlahan.
Dek, maaf ya. Kalau sakit, bilang kakak ya. Setelah selesai, kita buang kapasnya di bengkok. Karena tadi kita sudah bersihkan dengan cairan NaCl, keadaan di sekitar kulit dan stoma ini adalah basah, maka kita akan keringkan dengan kasa. Sekali lagi, kita mengeringkan dengan kasa secara hati-hati. Setelah selesai, buang lagi ke dalam bengkok. Jika kita melihat tanda-tanda iritasi di sekitar kulit stoma, maka kita akan mengoleskan salep zinc dengan sedikit, mengoleskannya tipis-tipis di jari kelingking, dan kita oleskan secara hati-hati di daerah yang terkena atau yang teriritasi. Langkah selanjutnya adalah kita memasang kantong stoma yang baru. Sebelum memasang kantong stoma yang baru, di sini saya akan mengukur terlebih dahulu besar daripada stomanya. Di sini saya akan coba dengan lubang 76 mm. Masih terlalu besar, maka saya akan coba di lubang 64 mm. Dan ternyata pas. Setelah mendapatkan lubang dengan ukuran 64 mm, maka kita akan langsung menggunting kantong kolostomi yang baru. Diberi tanda, lalu digunting menggunakan gunting untuk melubangi kantong stoma ini. Terlihat sudah sama seperti ukurannya, 64 mm. Setelah selesai dilubangi, maka langkah selanjutnya adalah menempelkan kantong kolostomi ini kepada pasien. Dan jangan lupa untuk membuka perekat agar kantong kolostomi ini tetap menempel pada tubuh pasien. Selanjutnya kita akan memasang kantong kolostomi yang baru kepada stoma yang ada di pasien dengan secara hati-hati. Dek, maaf ya. Kalau sakit bilang kakak. Karena perekatnya sudah kita lepas, maka kita akan merekatkan dan jangan sampai pasien merasa kesakitan. Lakukan secara perlahan. Ketika sudah merekat dengan baik, maka selanjutnya kita akan berkomunikasi kembali kepada pasien. Dek, tindakan kakak udah selesai, gimana? Udah merasa lebih nyaman? Iya, kantong kolostominya sekarang udah baru ya, Dek. Jadi adek bisa lebih nyaman lagi. Dan gimana, nggak sakit kan? Iya, nggak sakit kok. Kalau gitu, kakak rapikan dulu ya, Dek, tempatnya. Setelah selesai membersihkan alat dan melepas sarung tangan, kita selanjutnya masuk ke dalam tahapan terminasi. Baik, Dek, tindakan kakak sudah selesai. Kalau misalnya adek merasa nggak nyaman lagi atau membutuhkan sesuatu, adek bilang ke ibu adek ya, nanti ibu adek suruh ke ruang perawat untuk nemuin kakak ya, Dek. Permisi. Baik, jadi itu dia praktek mandiri keperawatan untuk perawatan kolostomi pada anak. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.